Alhamdulillah hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah alladhi ya'wi ilaihi man ittaqah wa la ya'zubu alaihi idraku man asah. Fa innakum mas'ulun wal mas'ulu haqqu bi tashhil amal wa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajal. Farahimallahu amran akhadha fi islahi zadi tayakkudi li yaumi ma'ad. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan rahmat yang selalu Allah karuniakan kepada kita, sehingga alhamdulillah siang yang penuh berkah ini sama dapat kita menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dengan iringan doa dan harapan mudah-mudahan kita umatnya kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir dari atas mimbar yang mulia ini berwasiat kepada diri pribadi, hadirin, para jamaah pada umumnya untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Siang hari yang penuh berkah ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan khutbah Jumat pada siang hari ini dengan mengambil tema percepatan rezeki. Kalau selama ini mungkin ada perasaan dalam diri kita, ada pikiran dalam benak kita, dulu rasa-rasanya kok rezeki saya itu gampang. Dulu waktu saya masih muda rasa-rasanya rezeki saya kok lancar. Dulu waktu awal masuk kerja rezeki saya kok rasa-rasanya mudah. Lalu seiring berjalannya waktu kita mulai berkeluarga, mulai berumah tangga, hari demi hari kita jalani dalam lingkungan kerja, makin hari kok makin rasanya rezeki kita itu makin berkurang. Kian hari kok rasanya rezeki kita itu seret. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kita paham dan kita tahu, kita sepakat Allah itu Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah Maha Kaya. Jadi Allah tidak ada kepentingan sebetulnya untuk mengurang-urangi takaran rezeki kita. Lalu mengapa yang kita rasakan justru ada perbedaan rezeki yang kita dapatkan dulu dengan rezeki yang kita dapatkan sekarang ini? Ada satu konsep kepantasan rezeki. Kalau dulu kita rasakan rezeki kita itu mudah, rezeki kita itu lancar, wajar. Karena dulu kepantasan kita di hadapan Allah itu tinggi. Dulu kita masih muda, rajin ibadah, 5 waktu tidak pernah kita tinggal, bakti kita kepada orang tua luar biasa hebat. Seiring berjalannya waktu kita mulai menikah, berkeluarga, bakti kepada orang tua sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Sibuk kita membahagiakan istri, sibuk kita berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kita. Dulu
Dulu waktu awal-awal kerja, dedikasi kita kepada perusahaan betul-betul diacungi jempol. Loyalitas kita kepada perusahaan betul-betul bisa dibanggakan. Seiring berjalannya waktu, kita mulai mengenal sela-sela di dalam perusahaan kita, maka sedikit demi sedikit loyalitas kita kepada perusahaan mulai berkurang. Kepantasan kita di hadapan Allah mulai turun dengan berkurangnya ibadah kita. Kepantasan kita di hadapan Allah mulai turun dengan sedikit demi sedikit kita mulai mengakali hal-hal di perusahaan yang seharusnya tidak pernah kita kerjakan. Yang itu justru mengurangi kualitas kita di hadapan Allah, mengurangi kepantasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu, kata Nabi. Kalau kita mau panjang umur, kembali Allah berikan rezeki kita selancar dulu saat masih muda. Kita ingin rezeki kita kembali besar. Yang diajarkan oleh Rasul adalah falyasil rahimahu, membangun tali silaturahim, membangun jaringan, membangun kualitas dalam lingkungan kerja. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Datang ke perusahaan, kita niat dari rumah tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan apa yang diberikan oleh atasan kita. Kita datang bekerja tidak hanya niat untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada kita, tapi bangun kualitas lingkungan kerja yang baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita. Inilah satu konsep kepantasan rezeki yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau rezeki kita itu lancar, rezeki kita itu banyak, bukan kerja lembur mati-matian, tidak, tapi bangun kualitas loyalitas kita kepada perusahaan. Kalau selama ini ada yang tidak berkenan dari apa yang perusahaan berikan kepada kita, jangan pernah menghina, jangan pernah mengejek, jangan pernah menjelek-jelekan perusahaan di mana tempat kita bekerja, karena itulah wasilah Allah memberikan rezeki kepada kita. Jika ada hal yang tidak berkenan, perbaiki atau tinggalkan, jangan menjelek-jelekan. Perbaiki atau tinggalkan lingkungan kerja itu, dan pastikan pada saat Anda meninggalkan lingkungan kerja Anda yang lama, Anda hijrah ke tempat lingkungan kerja yang baru, bukan untuk mengharapkan gaji yang lebih besar, tidak, bukan untuk dibayar lebih besar, tidak, tapi pastikan di tempat Anda yang baru Anda dihargai lebih tinggi dengan kualitas Anda. Karena kalau kualitas Anda baik, kualitas Anda tinggi, secara otomatis Anda akan dibayar lebih oleh perusahaan. Allah tidak pernah tidur. Allah itu selalu mengawasi kita. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Saat kita datang ke perusahaan, datang ke tempat kita bekerja, kita niat, ya Allah, saya niat untuk mencari nafkah. Lalu di dalam perusahaan itu kita bangun kualitas lingkungan kerja yang baik. Dengan rekan kerja kita akur, ada yang tidak bisa dia lakukan kita bantu, berikan kebaikan kepada mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita. Inilah yang akan kembali membangun kepantasan kita di hadapan Allah itu tinggi, maka otomatis rezeki itu akan mengikuti. Kalau selama ini kita merasa, oh saya sudah baik di perusahaan, loyalitas saya sudah cukup tinggi kepada perusahaan, loyalitas saya sudah tidak diragukan lagi di tempat di mana saya bekerja, tapi kenapa kok kehidupan saya begini-gini aja, tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan ekonomi yang drastis yang bisa saya rasakan. Mohon maaf, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak hanya berupa materi. Pernahkah kita menilai, menghitung rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kesehatan, usia, memaksimalkan usia kita. Usia yang panjang bukan berarti Allah menambah jatah umur kita, tidak, tapi bagaimana kita memaksimalkan kualitas
dari usia yang Allah berikan itu untuk mendekatkan diri dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang lucu. Allah karuniakan kepada kita istri yang solehah. Itu rezeki dari Allah. Wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu Allah menjelaskan kepada kita, saat kita mau dengan ikhlas menerima kondisi yang kita rasakan saat ini, saat kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, ya Allah, apapun yang saya terima saat ini, apapun yang saya dapatkan saat ini, itu adalah nikmat dan karunia darimu ya Allah. Istri, anak-anak, kondisi ekonomi yang saya rasakan saat ini, itu nikmat dan karunia darimu ya Allah. Apapun itu saya terima ya Allah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah dengan apa yang telah kau berikan kepadaku saat ini. Pernahkah kita dalam doa kita selipkan betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah? Kita menyatakan diri di hadapan Allah, kita ini hamba yang lemah. Saya ikhlas menerima segala pemberianmu saat ini ya Allah, tapi saya mohon ya Allah, tolong ya Allah, jadikan keikhlasan saya menerima karunia-karuniamu saat ini ya Allah. Jadikan itu wasilah untuk kau dengar segala doa-doaku ya Allah, untuk kau jawab segala permohonanku ya Allah. Perbaiki perekonomian kami ya Allah. Jadikan istri saya istri yang soleha. Jadikan anak-anak saya anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami keluarga yang berbahagia di dunia dan akhirat. Keikhlasan kita menerima itu yang kita jadikan wasilah untuk kita memohon kepada Allah atas apa yang kita inginkan, untuk kita memohon kepada Allah atas apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah yang singkat siang hari ini, mari sama-sama kita bangun kualitas pribadi kita semaksimal mungkin, setinggi mungkin, sebaik mungkin, untuk niatkan untuk dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang lain. Tanamkan kepada anak-anak kita, nak, kamu belajar yang rajin, nak, supaya ilmu yang kau dapatkan itu bisa kau ajarkan untuk orang lain. Nak, kamu belajar yang rajin, nak, sukses kau jadi pejabat, sukses kau jadi pengusaha, supaya dengan jabatanmu itu, nak, dapat kau bantu saudara-saudaramu yang tidak mampu, supaya dengan kau jadi pengusaha, dengan hartamu itu, nak, bisa kau bantu saudara-saudaramu yang kurang beruntung, nak. Tanamkan itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Mari kita bangun kualitas pribadi kita semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Tidak akan pernah rugi orang yang selalu menguntungkan orang lain. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله